Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. NIM 2021 1A 1H 154, Prodi PGSD Fakultas FKIP. Teori belajar behavioristik. Gane dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyimpanan materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan yang perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh murid atau respon harus diperhatikan dan diukur. Hal ini dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori behavioristik sangat bergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori belajar behavioristik dalam proses belajar mengajar. 1. Perhatian guru pada guru sangat penting untuk dilakukan. 2. Lingkungan belajar harus diperhatikan. 3. Mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. 4. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan teori belajar behavioristik. 1. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. 3. Dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh muridnya atau respon. 4. Teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 5. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid, perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 3. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. 4. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. 5. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.